Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita terus bisa berjumpa dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dalam menerangi perjalanan hidup kita di dalam kegelapan dunia ini. Karena itu mendengar firman itu suatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami kembali untuk kami ada pada renungan harian di hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolong kami urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-13. Firman-Nya berkata demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang menasihati kita membawa anak-anak kepada Yesus. Sebagai orang tua kita berkewajiban, bertanggung jawab untuk membawa anak-anak kita kepada Yesus, membawa anak-anak kita supaya berjumpa dengan Yesus, membawa anak-anak kita kepada Yesus supaya mereka tahu, mengenal dan percaya siapa Yesus yang sesungguhnya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita membawa anak-anak kepada Yesus? Apa maksudnya? Apa tujuannya kita membawa anak-anak kepada Yesus? Setidaknya ada 3 hal penting yang saya amati dalam nats pembacaan kita hari ini. Yang pertama, dalam ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka. Kalau meletakkan tangan atas mereka berarti sama dengan memberkati mereka. Terus kemudian dalam ayatnya yang ke-15, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Yesus juga meletakkan tangan. Artinya di sini kita melihat tujuan kita membawa anak-anak kepada Yesus adalah yang pertama karena hanya datang kepada Yesuslah anak-anak kita diberkati. Bagaimana Yesus meletakkan tangan kepada mereka? Bagaimana Yesus memberkati anak-anak kita kalau kita tidak membawa anak-anak itu kepada Yesus? Karena itu sangat penting, menjadi tugas kita yang sangat penting dan mulia dalam kehidupan kita sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kita kepada Yesus. Karena hanya datang kepada Yesuslah anak-anak kita diberkati oleh Yesus. Itulah tujuan kita membawa anak-anak kepada Yesus. Yang kedua dalam ayat 14, tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Yang kedua, tujuan yang kedua membawa anak-anak kepada Yesus. Yang kedua karena Yesus menghendaki anak-anak datang kepadanya. Inilah yang menjadi tujuan tapi juga alasan kenapa kita harus membawa anak-anak kepada Yesus. Karena Yesus menghendaki anak-anak datang kepadanya. Yesus senang kalau kita membawa anak-anak kita kepada Dia. Jadi ini alasan kedua kenapa kita harus membawa anak-anak kita kepada Yesus. Karena Yesus menghendaki anak-anak datang kepadanya. Meskipun dihalangi oleh murid-murid. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka. Artinya bahwa memang Yesus menghendaki. Yesus berkenan, Yesus mau. Kalau kita membawa anak-anak kita datang kepada Yesus. Yang ketiga, dalam ayat 14b, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga.
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Siapa yang empunya kerajaan surga? Orang-orang yang seperti anak kecil. Bukan anak kecil, tapi seperti anak kecil. Dari sini kita melihat bahwa kenapa kita harus membawa anak-anak kepada Yesus? Karena ada hal yang penting dalam hidup anak-anak kita. Yesus sampai mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itulah, yaitu orang-orang yang seperti anak-anak kecil. Apa yang seperti anak-anak kecil yang mempunyai kerajaan surga? Anak-anak kecil itu hanya bergantung kepada orang tua. Anak-anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan, tanpa pertolongan orang tua. Sikap seperti anak kecil itulah yang mempunyai kerajaan surga. Dengan kata lain, seperti anak-anak kecil yang hanya bergantung kepada orang tua, seperti itu juga yang harus ada pada kita, hanya bergantung mutlak kepada Allah, atau dengan bahasa lain beriman sepenuhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus lah. Itulah yang membuat kita bisa mempunyai kerajaan surga. Jadi ada hal yang penting dalam hidup anak-anak kita yang perlu kita contohi dan kita teladani. Sampai Yesus berkata, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau kita mau mempunyai kerajaan surga, memiliki kerajaan surga, masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita harus jadi seperti anak kecil, yaitu bergantung mutlak kepada orang tua, kita bergantung mutlak kepada Allah, beriman sepenuhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka saudara dan sayalah yang mempunyai kerajaan surga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami membawa anak-anak kepada Yesus. Karena hanya datang kepada Yesuslah anak-anak kami diberkati oleh Yesus. Karena Yesus menghendaki anak-anak datang kepadanya. Dan karena ada hal yang penting dalam hidup anak-anak kami. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.